السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، يا ربي تمم بالخير. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah pengajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah istiqamahkan kita dalam nikmat ini hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dianjurkan perbanyak salawat dan salam, apalagi di hari Jumat ini. Jadi di hari Jumat ada amalan yang dianjurkan. Salah satunya memperbanyak mengucapkan salawat, membaca Yasin, membaca surah Al-Kahfi. Itu di hari Jumat. Kalau tak bisa kita baca Al-Kahfi, tak bisa membaca Yasin, maka perbanyak membaca Qul huwallahu ahad atau surah Ikhlas. Nah, itu dianjurkan. Jadi kan, saya tak hafal, saya surah Yasin Ustaz. Surah Al-Kahfi lebih lagi tak hafal, lebih panjang lagi. Al-Quran pun tak dibawa, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tak hafal juga Ustaz. Tu memang parah orangnya. Surah Qul huwallahu ahad pun tak hafal, tu gawat. Jadi salat selama ni pakai apa? Saya salat selama ni pakai wal asri saja Ustaz. Wal asri kadang diselipkan sesekali inna a'tayna. Kan 3 ayat. Kalau Qul huwallah agak panjang juga dia. Padahal kalau tak dapat kita surah Yasin, Al-Kahfi. Tak dapat Al-Kahfi, maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya dari Jumat. Jadi salawat sangat dipentingkan, apalagi di malam Jumat. Jadi salawat itu banyak, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmin la ya rabbal alamin. Banyak contoh-contoh salawat yang diajarkan oleh para a'immah, para ulama dan para salafus salih kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua Allah beri kelapangan, Allah beri rezeki umur yang panjang sehingga bisa kita taat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari yang mulia ini adalah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menganjurkan, memang di dalam riwayat hadis ni sangatlah banyak. Tadi kata pengurus tadi, di sini ada kajian tafsir Ustaz, ada kajian fikih, kajian hadis Ustaz lah, kajian hadis. Mengaji hadis sekali sebulan. Ulama dulu mengaji hadis tiap hari dia. Kita mengaji hadis sekali sebulan. Jadilah daripada tak mengaji. Setidaknya tahu aja kita pembagian hadis, tahu kita bagaimana cara mujahadah ulama dalam mengolah hadis. Sangat penting ini. Apalagi dunia sekarang. Orang sekarang di luar sana hafal hadis 2 saja, hafal hadis sudah bisa menyalahkan Imam Syafi'i. 2 hadis saja hafal ya. Apa 2 hadis tu? Hadis innamal a'malu binniyat, hadis kullu bid'atin dhalalah. 2 hadis yang dia hafal, dia salahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ribuan hadis. Imam Suyuti saja 200.000 hadis.
Imam Syafi'i lebih banyak lagi hadis yang dibaca oleh Imam Syafi'i yang beliau hafal. Ada pula dia mengatakan Imam Syafi'i itu tak faham hadis. Jadi yang faham hadis itu siapa? Dia saja. Lebih dahululah orang mengkaji hadis dibandingkan kita. Kita baru hari ini kenal hadis, itu pun karena ada imam-imam yang sebelum kita yang mengkaji hadis, maka kita pun faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kan sudah mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Dua pegangan hidup, kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, takkan tersesat selama-lamanya. Mana yang dua pegangan hidup ini? Adalah kitab Allah wa sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, kitab dan sunnah. Orang hari ini berpegang dengan dua ini saja. Dia tak butuh lagi dengan ulama. Dia tak butuh lagi dengan fikih. Dia tak butuh lagi dengan hukum-hukum yang lain. Cukup dengan Quran dan hadis saja. Ini maka banyak sekarang membingungkan orang. Membingungkan. Maka mudah dia menyalahkan orang. Ini salah nih. Ini apa? Ini salah nih. Ini salah. Karena dalam Quran begini, dalam hadis begini. Dia tak menerima pendapat ulama. Padahal dalam usul fikih yang menjadi acuan kita dalam beramal itu banyak. Salah satu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, yang kelima salahul mursalah. Banyak adat, banyak yang jadi acuan untuk bisa beramal. Tapi teman sebagian orang, dia menggunakan dua saja. Kalau tak ada di Quran, tak ada di hadis, berarti itu tak boleh dilakukan. Maka banyak dia menyalahkan orang. Banyak dia menyalahkan orang. Orang tak berjenggot, dia marah juga. Celana orang agak di bawah mata kaki, dia marah juga. Maka padahal banyak yang harus kita marahkan. Tak usah kita marah orang ke masjid, orang salat ke masjid. Tak usah kita terlalu marah. Masih banyak di luar yang kita marahkan. Orang-orang mabuk banyak di luar. Pejudi banyak di luar. Orang tu salahkan tak apa. Ini jelas orang yang sudah datang ke masjid, orang yang mau beribadah, kita salahkan, kita tegur pula. Kamu ni salah ni. Dia jelas, untung dia mau ke masjid. Selama ni dia duduk di kedai, main. Duduk di kedai main, duduk di kedai main. Ini dia mau datang ke masjid, kita salahkan pula. Trauma dia datang ke masjid. Akhirnya tak mau dia datang ke masjid. Pak, datanglah ke masjid, Pak. Enggak. Kenapa? Masjid tu tempat bergaduh katanya. Tempat bercakap masjid tu katanya. Lah, pernah? Iya. Kemarin bertumbuh orang di masjid. Kenapa? Iya, imam sudah angkat takbir, Allahu Akbar. Datang makmum, ditarik imam ni sama makmum dari belakang. Imam tak sah salat imam. Imam ni orang penganut bid'ah. Oh, pernah terjadi ini, Pak? Tak tahu saya di masjid ni apa pernah terjadi. Di Pekan Baru pernah terjadi. Imam nak angkat takbir, Allahu Akbar. Datang makmum di belakang, ditarik imam. Ke belakang, imam tak sah salat. Macam mana kami nak mengikut imam? Imam saja tak sah salatnya. Bayangkan seperti itu keadaan. Kenapa? Karena menganggap dua pegangan ini saja. Akhirnya jamaah ini cuma satu. Jamaah yang pro ke imam banyak. Akhirnya bergaduh. Jadi masjid tempat bergaduh. Jadi banyak sebenarnya yang kita urus. Judi, narkoba, pezinaan, banyak yang harus kita urus. Sekarang orang sudah mau ke masjid, biarkan mereka ke masjid. Mereka juga belajar ilmu di masjid. Mereka juga pergi beribadah ke mana masjid. Maka jangan kita jadikan dua acuan saja. Al-Quran hadis. Iya, Quran hadis. Cuma memahami Quran tentu dengan hadis. Memahami hadis agar jangan kita gagal faham dalam hadis, maka harus kita memakai ulama. Tak bisa kita pakai ayat kemudian tengok hadis kemudian langsung kita amalkan. Gagal faham nanti. Akunya yang gagal faham. Gagal faham kalau tidak error. Kalau dah error gila jadinya lagi.
Maka kalau dah gila, hubungan silaturahmi diputuskan. Ayah tak tahu dia itu orang tuanya, dia lawan. Ibu dia lawan. Kenapa? Ini sudah bermasalah. Karena dia beranggapan ayah dan ibunya kalau tidak mengikut kepada Al-Quran, tak mengikut kepada sunnah Nabi, maka ayah dan ibunya sudah keluar dari agama Islam. Maka baru-baru ini saya dapat WA dari salah seorang jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi, apa yang harus saya lakukan? Anak saya hari ini sudah melawan kepada saya, berani dia melawan kepada saya dikarenakan oleh sebab foto yang ada di rumah. Nah, dia seorang pejabat, tentu foto banyak di rumah. Foto dia dengan presiden lah, foto dengan bupati lah, foto dengan gubernur, banyak di rumah. Anaknya ni sekolah dia di pesantren, sekolah di salah satu pesantren, sekolah lah di Riau. Balik dia pulang, Pak, ini buang, ini syaitan saja dalam rumah kita ni. Malaikat tak mau masuk ke dalam rumah kita ni. Buang. Bapaknya bilang, kenapa harus dibuang? Ini kan kenang-kenangan. Tak boleh. Haram. La yadkhulul malaika fi baitihi surah. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada gambar. Ni gambar, ni foto-foto ni, buang semua. Bapak yang sudah lama hidup tentu kaget dia menengok anak yang masih kecil baru dapat pemahaman seperti ini. Ayah tak mau ayah membuang, tak mau ayah membuka, diancam oleh sang anak. Kalau ayah tak mau membuka ni, saya akan melawan terus ke ayah dan saya tak akan pulang ke rumah. Oh ya Allah. Jadi macam mana saya tanya, di mana dia bapak sekolahkan? Saya sekolahkan dia di sekolah itu Ustaz. Sekolahnya itu salah cara memahami. Sekolahnya itu coba tanya bagaimana cara mendidik santri. Ternyata betul, sekolahnya itu mendidik muridnya dengan dua saja. Pegangan kita hidup di dunia ini dua saja, Al-Quran dan hadis. Ini tak boleh di hadis. Padahal makna surah, makna gambar itu saja banyak pemahaman ulama. La yadkhulul malaika fi baitihi surah au kal. Tak masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada surah atau kalb. Maaf cakap, atau anjing. Kalau ada anjing, malaikat tak masuk ke rumah. Ini jelas ini. Kalau surah di sana, surah banyak tafsiran syarahan dari ulama. Maka kita butuh ulama memahami hadis. Tak bisa kita saja dapat hadis langsung kita telan mentah-mentah, gagal kita. Surah, apa makna surah? Pertama, ulama mengatakan makna surah di sana itu adalah patung. Kalau ada patung di rumah, malaikat tak masuk ke dalam rumah. Ini menurut pendapat yang pertama tentang surah. Pendapat yang kedua, surah itu adalah ketika dia diraba, dia terasa. Kalau foto diraba terasa enggak dia? Enggak terasa. Kalau yang timbul, kan ada yang timbul ketika diraba. Ketika dia diraba, maka terasa dia. Ini yang timbul. Ini makna surah. Ada itu dalam rumah. Menurut pendapat yang kedua, malaikat tak akan masuk dia. Ada pendapat yang ketiga tentang surah di sana adalah gambar yang bernyawa. Seperti semisal contoh gambar manusia, dan manusia ini dia akan bernyawa. Itu yang tak dibolehkan. Ini menurut yang ketiga. Ini dia memakai cara pemahaman ulama yang ketiga ni. Tapi dia tak tahu dia, padahal ada ulama yang lain berpendapat. Sampai ada boneka di rumah dia bakar semua. Ini malaikat tak masuk, ini jin, ini iblis, ini semua. Inilah dia gagal kita memahami. Maka oleh karena itu jangan kita terfokus kepada dua ini saja, Al-Quran dan hadis. Tapi lihat setelah itu apa? Ada ijma', ada qiyas, ada pendapat ulama. Ulama mengajarkan kepada kita begini cara memahami hadis. Kalau kita lari daripada hadis, takkan bisa kita hidup di atas dunia. Contoh saja, kajian kita kemarin. Seseorang yang meninggal dunia, suami meninggal dunia, istri boleh tak nak memandikan? Boleh tak istri memandikan suami meninggal?
Dia kini istrinya sedang berhalangan haid istrinya. Boleh tak istri memandikan sang suami? Cari di Quran. Carilah di Quran. Jadi di hadis kalau dapat. Kemana cari? Saya lihat kepada pendapat ulama. Kita butuh pendapat ulama. Tak bisa kita lari daripada pendapat ulama. Itu baru contoh pertama. Belum contoh yang kedua, kita coba lihat. Apa hukumnya bagi seseorang yang sudah meninggal dunia? Ini di fikih ada ini, di fikih. Dua pertanyaan. Ketika sang istri meninggal dunia, istri meninggal dunia pada malam hari, dia tahu istrinya meninggal. Dan dia ingin juga hubungan suami istri. Hubungan suami istri lah dia. Berarti dia berhubungan suami istri dengan jenazah, dengan mayat. Apa hukumnya? Itu pertama. Yang kedua, setelah dia berhubungan nanti, sang istri yang sudah jadi jenazah, nanti mandinya 1 kali saja atau 2 kali? Mandi junub dia dulu kah? Setelah itu baru mandi jenazah? Atau cukup mandi jenazah saja? Coba. Kalau kita memang berpegang kepada Quran, tak ada pembahasan itu di Quran. Kalau kita berpegang saja kepada hadis Nabi, pembahasan itu tak ada di hadis Nabi. Jadi macam mana caranya? Caranya harus dengan ulama. Kita mengkaji hadis harus dengan ulama. Maka hadis ini penting, Quran penting, hadis penting, ulama lebih penting lagi. Karena agar kita benar dan betul memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sesuai dengan konteks syariat Islam. Begitu. Pernah terjadi Ustaz? Karena pernah itulah dibahas di ulama fikih. Lupa, pernah juga terjadi rupanya. Lah meninggal dah rumahnya, naik je ni lagi tu. Namuh je seleronya lagi. Pernah. Karena pernah itulah dibahas oleh ulama fikih. Jadi pas dibawa memandikan, bingung. Mandikannya 2 kali mandi atau sekali saja mandi? Mandi junub dulu atau mandi jenazah pula dia nanti? Ketahuan kali jenazahnya nanti kalau 2 kali mandi. Siap dimandikan mandi. Nanti jemaah takziah bertanya nanti, tadi mandi pertama tu mandi apa? Ribut orang mandi junub. Lah mandi bisa mandi lah kan. Maka bingung. Jadi bagaimana? Apakah sekali saja dia mandi? Di mana kita dapat pembahasan seperti itu? Di fikih. Ulama yang mengolah pembahasan seperti itu. Maka oleh karena itu tetap kita butuh kepada kajian. Kita haus dengan ilmu. Ulama dahulu tak pernah dia berhenti dalam menuntut ilmu. Maka itulah dalam hadis tu utlubul ilma minal mahdi ilallah. Dituntutlah ilmu tu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ayunan ketika diayun tu diayun itulah belajar kita. Dah belajar ayunan sampai ke liang lahat. Dalam lahat pun masih bisa kita belajar. Dari ayunan. Maka ketika ayunan maksudnya di sini dari kecil, dari ketek gitu. Maka ketika orang dilahirkan, apa yang dianjurkan? Azan. Azankan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Diazankan. Dari azan tu dia sudah mulai belajar. Tambah dari ayunan kata Nabi. Ayunan tadi, apa yang biasa kita baca, maka itu pula lah yang terbiasa diucapkan anak ketika dia besar nanti. Maka usahakan menyanyi dengan baca selawat. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu biasakan selawat. Jangan awaknya bagi kalau lana nak copek godang tu kan acu lu. Gang kampar nama anak nanti tu. Lana nak copek godang. Banyak lagu tu, banyak lagu selawat saja banyak. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnani wal hawa nadana wal hawa nadana. Kalau anak dari
dari kecil sudah dibiasakan salawat, nanti ketika dia besar dia tak terkejut, dia oh ini pernah dulu ibu saya, umi saya mengucapkannya ketika saya waktu kecil. Tapi kalau anak dari kecil diajar pula dia dangdut ya, lagu dangdut sama pula kalau lagu ocu kan. Pasau kuo, pasau bangkinang, singgah sabantau di dusun Salo. Apa lagunya? Apa ocu dayen? Pasau kuo, pasau bangkinang, singgah sabantau di dusun Salo. Nasi tasuo, ocu takonang. Itu lagunya tu. Ada lecek lah, ilah ilola. Itulah ke kiri penyanyinya. Banyak ada. Maka banyak lagu yang baik itu banyak kita ajarkan kepada anak. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Saya ingat nenek saya dulu, nenek pula dari nenek saya lagi. Saya masih jumpai nenek dari nenek saya. Belum meninggal umur 93 tahun. Saya ingat, saya kembar. Nama saya Zulhendri Rais, kembaran saya Zulhendra Rais. Kami berdua. Tentu ayunan harus dua pula. Saya ingat masih umur berapa itu masih diayunkan juga. Itu nenek saya itu tuh yang sepuh tadi. Itu sampai sekarang masih saya ingat lagunya. Awaluddin ma'rifatullah, awal mengenal agama, mengenal Allah. Wujud kidam baqa, mukhalafatul hawadisi. Saya ingat itu. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu. Maka ini dalilnya bahwa kita belajar itu sampai kapanpun tetap kita harus belajar. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat pun kita harus belajar. Ayunan ke liang lahat sampai di liang lahat pun kita belajar. Iya Ustaz, iya. Buktinya, inilah buktinya bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia pun dia boleh untuk kita talqinkan. Meninggal dia dikubur. Ketika orang meninggal dunia, diarahkan badannya ke arah kiblat, ditutup punggungnya dengan memakai papan. Papan pun tak cukup, ditutup atasnya dengan semak, ditutup, ditimbun. Setelah itu apa kata kita? Ya fulan ibnul fulan, hei si fulan, datang kepada engkau dua orang malaikat qaharani yang gagah perkasa, tapi jangan engkau takut, yang datang itu juga adalah makhluk Allah. Ini talqin. Talqin diajarkan kepada si mayat. Yang mengajar siapa? Orang yang berada di atas. Sampaikah Ustaz? Sampai. Terdengarkah Ustaz? Terdengar. Menurut ahli kesehatan, bahwasanya telinga ni, fungsi telinga, setelah 40 hari kita meninggal dunia, telinga ni masih berfungsi untuk mendengar. Masih dia. Jadi ketika kita di dalam tanah, telinga masih berfungsi untuk mendengar ucapan atau bahasa orang yang ada di atas. Masih berfungsi dia, telinga. Cuma macam mana pula fungsinya Ustaz? Tahu ada pernah mati lah kan? Matilah dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kasih tahu saya. Ini hadis Nabi SAW. Jadi ada Quran, ada hadis Nabi SAW. Jadi cara memahami hadis ni pula lagi. Tafsir Quran tentu dengan tafsir. Hadis Nabi dengan hadis. Hadis Nabi ni banyak. Dalam kaedah kedudukan hadis, hadis ini ada 3 hukum dia. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, hadis lemah. Ini orang sekarang menuding kita nih, kita dikatakannya orang yang selalu beramal dengan hadis dhaif. Ada 3 hukum hadis. Hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Sebenarnya mengkaji hadis ni bagi orang yang mendalami hadis saja sebenarnya tentang hukum hadis. Nanti masalahnya kalau semua orang pula mengkaji tentang hadis, banyak kelahi dia nanti.
Oh, menurut saya hadis ni sahih. Oh, saya dhaif ni. Ini tak cocok dengan partai saya ni. Hadis ni merugikan partai saya ni. Kata partai yang lain, hadis ni sahih ni. Ini hadis ni betul ni dalam partai saya. Maka tak boleh lagi kita menghukum hadis ni. Tak boleh lagi menghukum hadis. Ini semua orang sekarang pandai pula ni. Kerajanya tukang ojek ya, tapi pandai pula menyalahkan ustaz dalam hadis boleh. Entah bilonya bersebut je hadis, entah kapan pula dia bersebut dengan hadis, disalahkan pula ustaz ni. Ustaz ni hadisnya, hadis dibaca ustaz ni dia palsu ni katanya. Saya pernah digitukan. Kerja bapak ni cuma nyadap karet, motong karet, pagi dah motong karet ni. Cuman di rumah dia tonton TV. TV banyak sekarang di rumah. Dan TV ke neraka ada, dan TV ke surga ada. Potong tak apa dia terhidupkan hanya TV yang ke neraka. Baru menonton TV. Jadi hadis tentang kunut itu adalah dhaif dan sampai martabat ke maudhu'. Jadi palsu. Jadi siapa yang kunut subuh maka dia tak berpahala, maka dia berdosa. Iya. Besoknya ceramah ustaz langsung dia komentari ustaz dari situ. Ustaz hadis yang ustaz baca tu hadisnya maudhu', hadis palsu dan dhaif. Saya kagetlah. Orang yang entah pandai mengaji entah hendak, entah pandai membaca entah hendak, menyalahkan pula kita. Saya tanya, "Bapak tahu hadis, Pak?" "Tahu." "Ada hafal hadis?" "Ada." "Berapa hadis bapak hafal?" "Pokoknya adalah." "Ustaz itu salah." "Bapak ni apa kerja bapak?" "Tak perlu itu Ustaz. Pokoknya hadis yang Ustaz baca itu salah." Oh, saya tanya ke pengurusan pun, "Ini tu kerajanya memotong gota Ustaz. Menyadap karet pagi pun menyadap karet. Pulang nonton TV nampak hadis tu." Padahal hadis tentang kunut sudah dibahas oleh ulama. Di dalam kitab-kitab hadis banyak, 21 hadis tentang masalah kunut itu saja. Ya, kalau dia menyalahkan sampai dia katakan Imam Syafi'i itu tak pandai hadis, maka Imam Syafi'i itu kunut dia subuh. Ya Allah, orang yang kerajanya tak mengaji menyalahkan Imam A'zam, Imam besar, ni salah ni dalam. Maka oleh kerana itu 3 hukum hadis ni lah dia. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis sahih ni hadis yang tak ada cacat sama sekali. Ini hadis sahih. Syarat hadis sahih ittisalus sanad, bersambung sanad. An. Sanad ni ranji. Ni ranji sanad. Ranji. An fulan ibn al-fulan, an fulan ibn al-fulan. Nabi Abi Hurairah kepada sahabat lain kepada tabi'in kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Ini silsilah sanad ranji. Sama dengan kita dalam nasab kita kan ada ranji juga kita. Kita anak ayah kita anak dari ayahnya anak pula dari ayahnya, ayahnya anak dari ayah anak dari ayahnya anak. Seperti itu dia. Itu ranji namanya. Tapi orang kita yang kebanyakan yang hafal itu cuma sampai datuknya saja. Dia anak ayahnya ni anak datuknya, sampai sana saja. Ayah datuk ni banyak orang kita tak tahu lagi ni. Makanya kita payah, susah kita mengatakan kita ada keturunan Nabi. Ahli baitin Nabi itu betul ada keturunan Nabi. Cuma termasukkah kita? Bukti kita itu tak ada. Di Mesir ada Nukhbatul Ashraf namanya. Nukhbatul Ashraf itu tempat persatuan keluarga ahli baitin Nabi. Jadi tak bisa di Mesir orang mengaku-ngaku dirinya itu keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Tak bisa. Lihat dulu silsilah ranjinya. Kamu anak siapa? Oh, saya anak Tukijan. Lihatlah silsilah Tukijan di Nukhbatul Ashraf tadi. Tukijan anak dari Tukimin. Tukimin anak dari Tukino. Tukino anak dari tengok. Oh iya, sampai rupanya ke Rasulullah. Dia berarti anak keturunan cucu Rasulullah. Itulah ahli baitin Nabi. Kalau kita, coba. Siapa? Kita anak si fulan, fulan anak si fulan. Coba lihat, kemana mau kita lihat? Kita pun cuma sampai kakek kita yang hafal. Dia setidaknya 10 ke atas sudah hafal garis keturunan. Maka
Coba pula kita lihat. Tidak ada kita yang keturunan Nabi. Susah kita mencari kita yang keturunan Nabi, kecuali orang yang memiliki silsilahnya. Cari pula silsilah kita. Bisa jadi kita keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, atau si Fir'aun. Mirip-mirip Abu Jahal, perangai seperti Fir'aun. Bisa jadi kombinasi Fir'aun Abu Jahal jadi kita. Cuman untung nasib kita yang elok, kita mau ke Masjid Al-Muqaddis. Ya Ustaz, buktinya kalau kita orang Arab, dari hidung kita saja dah nampak. Orang Arab hidungnya mancung keluar, kita mancung ke dalam, pesek. Orang Arab gak ada. Ya, atau mungkin kombinasi orang Arab dengan orang Indonesia jadi kecil ya. Tapi yang baitin Nabi, yang anak keturunan Nabi itu betul-betul memiliki sanad dia. Inilah sanad Miranji. Maka hadis sahih itu sanad itu langsung bersambung ke Rasulullah. Tapi kalau muqata'ah, dia terputus atau sanadnya tak sambung sampai ke Rasulullah, maka hadis itu cacat dan tak masuk ke dalam kategori hadis yang sahih. Pertama, bersambung sanad. Yang kedua adalah terwah, rawinya adil. Yang meriwayatkan hadis ni adil dia. Adil tu macam mana ustaz yang dikatakan adil? Adil tu kalau bahasa orang kampung gitu, tidak mengerjakan dosa besar, tak mengekalkan dosa kecil. Tak pernah membuat dosa besar, tak mengekalkan dosa kecil. Itu adil namanya. Ya. Kemudian adil ni banyak nih. Termasuk adil ni, udul ni merusak meru'ah. Maka ulama hadis kalau dia merusak meru'ah bisa cacat hadis. Maka ingat kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berjalan kaki mencari satu hadis saja dengan seorang ulama besar. Ulama besar berjalan kaki ratusan kilo Imam Syafi'i. Sampai ke tempat gurunya tu, ratusan kilo Imam Syafi'i berjalan kaki. Pas tempat syekh gurunya tadi tu, nampak oleh Imam Syafi'i, gurunya tu minum dengan tangan kiri sambil berdiri. Berdiri, minum pakai tangan kiri pula lagi, gurunya tadi. Langsung Imam Syafi'i balik. Imam Syafi'i balik, ditanya, syekh, kata murid Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, guruku, kenapa kita balik lagi? Padahal kita dah berjam-jam, dah berhari-hari kita berjalan untuk mencari hadis. Kita dah sampai ke rumah tuan guru tu. Kenapa kita tak mengambil hadis dari tuan guru itu? Kata Imam Syafi'i, hadisuhu dhaif. Hadisnya tu bermasalah, hadisnya tu lemah. Kenapa? Engkau tengoklah, dia tu sudah tak menjaga wibawanya lagi. Masa dia seorang ulama minum berdiri, pakai pula tangan kiri. Langsung Imam Syafi'i balik. Tak mau Imam Syafi'i meriwayatkan hadis. Ini dia. Maka ulama hadis tu menjaga wibawanya. Tak bisa. Dia ulama hadis duduk pula di kedai. Pakai pula batu domino cik kan. Malam hari tapuk pula batu domino. Lepas subuh jadi imam pula ke masjid lagi. Ini kacau ni imamnya ni. Tak boleh. Harus dia menjaga maru'ah, menjaga wibawanya. Inilah dia Imam Syafi'i sangat kata. Lihat Imam Malik. Imam Malik tu luar biasa dalam sejarah kita baca. Imam Malik itu kan orang yang hafal luar biasa hadis. Luar biasa hafalannya Imam Malik. Ketika di majlis ilmu, beliau selalu dalam keadaan berwuduk, meriwayatkan hadis, memberikan hadis kepada murid-muridnya. Pakaian beliau rapi, wangi, kemudian memakai sorban yang begitu indah. Terlihatlah Imam Malik itu orang yang sangat sopan dan santun, dan ikramnya menghormati hadis yang dia baca. Maka ulama itu dia begitu. Dia harus orangnya yang tinggi. Yang tinggi maksudnya ilmunya, tawaduknya begitu juga. Tidak dia yang membanggakan dirinya. Oh saya ni kalau tak kena saya, si fulan tu tak berhasil. Itu bukan. Itu bukan. Itu sombong namanya. Kalau ulama tu tawaduk. Tawaduk rendah hati dia. Rendah hati. Sangat rendah hati. Ilmunya banyak tapi dia rendah hati. Sebenarnya orang banyak sehat karena doanya. Orang sukses karena dia. Tapi dia tak pernah mengatakan karena saya. Itulah dia ulama. Jadi Imam Malik banyak.
Kalau boleh Imam Malik itu sombong, dia akan mengatakan Syafi'i itu jadi ulama besar karena saya. Kalau boleh sombong. Imam Syafi'i begitu juga. Kalau boleh beliau sombong, beliau akan mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal itu sukses karena ilmu saya. Tapi tidak ada ulama yang seperti itu. Itulah ulama yang awam itu. Jadi menjaga wibawa, menjaga kehormatan itu termasuk salah satu syarat daripada hadis itu bisa sahih dia. Jadi kalau banyak berdusta dia, banyak berbohong ya, maka hadisnya tadi bisa cacat. Maka ulama hadis itu sangat santun, sangat sopan, dan dia juga thiqah. Thiqah ni bisa dipercaya, dan dhabit ni kuat hafalannya. Kalau dia pelupa, itu rusak hadis nanti itu. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya kata dia? Lupa pula saya apa hadis Nabi. Ni bayan tak kuat idraknya. Maka ulama hadis itu banyak dia yang cerdas dia. Lihat kecerdasannya Imam Syafi'i, umur berapa tahun dia dah hafal Quran. Lihat pula Imam Ahmad bin Hanbal, lihat pula Imam Malik, lihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lihat pula Imam Suyuti 200,000 hadis yang dia hafal sanad dan matannya. Sanad dan matan beliau hafal. Bayangkan cerdas, matan tu susah menghafal, sanad tu susah menghafalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, susah menghafal nama orang. Kita saja nama anak, kalau anak 8 anak di rumah itu susah pula kita menghafal ini. Ada kakek ni cucunya 21. Kalau cucu tu ke rumah semuanya pas lebaran, kakek ni akan bertanya, siapa nama? Hafiz. Anak siapa? Anaknya sendiri ditanya dulu siapa ayahnya, baru tahu cucu. Itu dua. Ini sanad yang tak tahu kita selama ni. An fulan ibn al-fulan, an fulan ibn al-fulan, an fulan Imam Suyuti 200,000 hadis yang dia hafal. Sanad dan matan itu ada di dalam kepalanya. Maka cerdas dia. Maka kalau ada orang-orang yang tak faham hadis, kemudian dia, oh kamu ni tak faham hadis. Lihat dulu, kalau orang pakar hadis akan faham hadis. Maka Syekh Albani, kenapa Syekh Albani itu ditolak? Kenapa Syekh Albani tak diakui ulama dunia? Karena Syekh Albani tak banyak hafal hadis sanad dan matannya. Maka sebagian ulama ada mengatakan dalam karangannya Syekh Abdullah Harari, kemudian ulama-ulama yang lain ada mengatakan Syekh Albani itu tak lebih hafal daripada 20 hadis sanad dan matan. Maka itulah Syekh Albani kalau ulama dunia tak dipakai oleh ulama dunia. Tak dipakai. Tak ada yang memakai. Saya S1 hadis di Al-Azhar. Kalau ada membunyikan Syekh Albani di bawahnya tulisan itu, akan ditolak oleh pembimbing, akan ditolak oleh doktor dosen. Di Sudan saya di Durman Islamic University, saya S2 hadis. Tesis saya, kalau ada tulisan takhrid Albani, hadis ini disahihkan oleh Albani, maka tesis saya akan dibuang. Saya tak pernah melihat orang sidang, Albani ini siapa ni? Begitu kata profesor penguji, ini siapa ni? Tak tahu siapa. Padahal banyak ulama hadis, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, banyak ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim yang harus kita nukilkan di dalam tu. Mengapa Syekh Albani yang terkenal tahun 90-an ini saja kita nukilkan di dalamnya? Maka banyak ulama tak menerima. Tapi sayang, seribu sayang, banyak pula penceramah di Indonesia sekarang, di Riau, siapa yang ketika khutbah dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Tak penting, banyak ulama hadis lain. Karena itulah Syekh Albani ditolak oleh ulama dunia. Kenapa? Syekh Albani tak memiliki sanad silsilah dari ranji hadis yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang cerdas, beliau ulama. Beliau ulama, orang yang sangat cerdas dan orang yang tekun di dalamnya. Bayangkan beliau betah di maktabah, di pustaka, lama-lama di pustaka, lihat kitab ini tulis, lihat kitab ini ditulis, ini di sini ni dhaif, di sini sahih, dibuat pula satu. Dia ulama, tapi termasukkah dia kategori orang yang pakar dan ulama dalam bidang hadis? Tidak, karena Syekh Albani tidak memiliki sanad yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu
bahwasanya hadis Nabi SAW kita mempelajarinya butuh kepada ulama, butuh kepada guru agar kita tidak bingung dalam beramal kebaikan di atas dunia ini. Jadi itu saja kajian kita dulu. InsyaAllah di lain waktu akan kita sambung tentang hadis dan kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.